Pemirsa, mulai hari ini Fokus Pagi menghadirkan wawancara khusus Sheila Purnama dan Zulfikar Nagy bersama para calon gubernur. Kita mulai dari 3 Serikandi yang bertarung di Provinsi Jawa Timur. Iya, ini dimulai dari Cagup Jatim nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah yang blak-blakan ingin membawa perubahan berkelanjutan di Jawa Timur. Kita simak. Nah, kita kepengen nggak boleh ada janda yang nangis. Lukman Saliangin. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sheila Purnama dan saya Zulfikar Nagy. Kita sekarang ada di mana? Di kota kelahiranku sini. Di mana? Surabaya. Kota pahlawan. Mau ngapain kita di sini? Kita di sini tepatnya ada di Pasar Yamuri Surabaya. Kita tuh berencana mau nemenin belusukan nih. Betul, kita akan menemani belusukan dan ngobrol-ngobrol bareng dengan calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah. Seperti apa visi misi dan seperti apa kebijakan yang mungkin nanti akan dia terapkan. Langsung aja kita gas. Let's go. Aktivis rupiah. Terima kasih ya Bu Luluk ya sudah menyempatkan berbincang bersama kami. Banyak pedagang yang menitipkan harapan nih ke Gini loh Ibu. ya, yang kita sayangkan itu, kita ini kan punya problem nih. Warganya itu juga membangun keekonomian, menggerakkan pasar-pasar, ini kok malah kemudian tidak dilindungi, itu poinnya. Fungsi pelindungan itu adalah fungsinya pemerintah, mau di tingkatan apapun lah. Mau itu di kelurahan, mau itu kecamatan, mau itu kemudian wilayah kota, atau kemudian konteksnya ini wilayah provinsi. Ini kan ibu kotanya Jawa Timur soalnya ya. Kalau misalkan gubernurnya itu juga ngasih atensi kan mestinya bisa sat-set ditanganin lah gitu loh. Mestinya iya. Pemerintah Ibu, sehat ya. Bapak. Menurut Ibu sendiri, tantangan terberat untuk Tantangannya dari membangun Jawa Timur, iya. ini seperti apa, Bu? Yang pertama harus tulus ya Mas yo. Karena ketulusan itu jangan-jangan ya memang tidak kita milikin. Jadi pemerintah itu atau misalkan jadi gubernur jangan pakai gimmicks, nggak usah pakai pencitraan. Udah kerja aja. Mau kayak apa tapi selama kemudian energi kita yang terbaik itu untuk rakyat, ya makin insya Allah itu akan manfaat. Kayak kita ini punya APBD nih 33 triliun. Kalau kemudian itu kita habis untuk memberikan masalah ke rakyat saja yo akan mengurangi kemiskinan itu cukup lumayan, bisa banyak membantu tumbuhnya ekonomi baru, misalnya kayak UMKM perempuan, pedagang-pedagang kecil perempuan, bahkan ada pasar perempuan, itu keren banget itu. Aku membayangkan itu kita itu punya yang kayak gitu. Jadi apa untuk siap. Iya, nek dadi kok ben minggu blonjo nari ini. Apa namanya yang berkelanjutan itu penting. Jadi nggak cuma charity, ya kan? Nggak cuma yang sifatnya temporer. Tetapi yang kemudian berkelanjutan, dipakai misalnya kayak gini, membuat pasar-pasar kecil, pasar-pasar rakyat, dibikin bagus, kemudian untuk sanitasi, perbaikan lingkungan, kemudian untuk usaha-usaha produktif, sebenarnya itu kan luar biasa sekali. Kemudian untuk mengadres soal kesenjangan infrastruktur kesehatan, kita ini banyak mbak kesenjangannya yo. Bukan hanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan kualitas pendidikan, kesenjangan infrastruktur kesehatan. Di Jawa Timur ini banyak loh kasus kematian ibu dan anak itu juga sangat tinggi kan. Stunting aja tinggi. Saya punya rencana 10 hari kerja itu di kabupaten-kabupaten. Udah kita nginep di Sumeneb. Kita nginep misalkan di daerah yang mana stunting sangat tinggi gitu ya kan. Di Pacitan atau di Jember. Nah Jember itu masih 34% ya kan. Jadi kita nginep di situ sehingga kita ini langsung bisa melakukan koordinasi cepat dengan pemerintah daerah. Kita undang sekalian camatnya atau kemudian lurahnya. Lalu kita juga punya forum dengan masyarakat sehingga kita dapat feedback. 3 pokok fokus utama yang akan Ibu kerjakan di 100 hari pertama bekerja itu apa? 3 topik utama yang akan jadi highlight Ibu. Kalau 3 topik utama, yang pertama adalah pasti yang terkait dengan problem SDM kita ya. Jadi yang terkait dengan angka putus sekolah kita itu sangat tinggi. Jadi benar-benar kita ini harus punya pemetaan yang sangat jelas. Masalahnya itu apa, problemnya apa. Kita sih, ya pendidikan itu yang paling utama karena yang tidak sekolah di Jawa Timur itu ada 381.000. Kemudian yang putus sekolah dan pengangguran terbuka itu tinggi. Jadi lapangan pendidikan, lapangan kerja, kemudian juga kesehatan. Tetapi ini kan semua masih terkait, masih dalam satu tema yang sama sebenarnya, ya kan. Kalau yang kedua ya pasti kesenjangan yang terkait dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pendidikan, pusat ekonomi. Iya, pusat ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan itu akan buka lapangan pekerjaan ya. Yang ketiga apa? Ketiga apa nih, Bu? Ada kesehatan. Kesehatan. Iya, Masih banyak kesehatan. stunting tadi ya. Banyak banget. Ibu sehat ya. Bagaimana memastikan bahwa terutama warga yang tidak mampu ya. Warga yang rentan tidak mampu itu kan kewajiban konstitusional kita untuk bisa
mendapatkan layanan kesehatan yang gratis. Yang kedua, masyarakat yang lain harus dipastikan dia mendapatkan coverage kesehatan 100%. Jadi UHC itu penting, universal health coverage. Baik itu yang berbayar atau yang kita bayarkan, sehingga kerja-kerja rakyat kita itu nggak akan terbuang hanya karena biaya kesehatan yang sangat mahal. Dan kemudian harus ada pemerataan layanan kesehatan di kabupaten-kabupaten yang selama ini itu terpinggirkan. Yang namanya rumah sakit pemerintah provinsi kita itu masih kurang, Mbak. Saya nggak tahu 5 tahun kenapa kok itu nggak penuh. Di Madura harusnya ada di Sumeneb kita bangun. Kenapa kok di Sumeneb? Karena Sumeneb itu juga punya 126 lebih kurang ya, itu pulau-pulau. Jadi kalau di situ ada pemerintah provinsi punya rumah sakit di situ yang sangat bagus, itu bisa mengadres kasus-kasus kematian ibu dan anak, kemudian penyakit yang kemarin saya bilang KCSU ya, karena jauh, kemudian rujukannya itu dekat, kemudian ada rumah sakit apung ya kan, kemudian kayak dokter yang visit bolak-balik, dan yang paling penting itu ya afirmasi sekolah kedokteran. Oke, soalnya dia juga yang membuat pasar ini tetap ada. Oke pemirsa, menutup jumpa kita nih bersama dengan Ibu Luluk Nur Hamidah. Kita memiliki pertanyaan cepat. Siapa Bu? Oke, pertanyaan pertama, aktivis atau politisi? Aktivis. Memang basicnya aktivis ya. Aktivis, Yang kedua, Ibu. Yang kedua, perubahan atau keberlanjutan? Perubahan dan keberlanjutan. abis dirubah dilanjutin Bu. Oke, kalau di Jawa Timur perubahan. Iya dong. Soto Jombang neng ayam lodo. Soto Jombang aja. Soto Jombang. Asli Jombang soalnya. Padahal aku asli seneng ayam lodo. Gimana sih Bu? Oke. Yang keempat Bu, makeup minimalis atau makeup satset? Satset. Satset. Oke, yang terakhir nih Bu ya. Aduh. Satset sempurna kan enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu lagi nih Bu. Satu lagi. Apa yang mau disampaikan untuk warga Jawa Timur? Silakan Bu. Jawa Timur, kita akan terus menjaga semangat gotong royong kita. Karena dengan kolaborasi, dengan kerjasama, maka persoalan-persoalan di Jawa Timur itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Ini bukan tentang gubernur, ini adalah tentang kita. Kalau kita ingin membawa perubahan Jawa Timur lebih baik, menyelesaikan persoalan kemiskinan, mengentaskan orang-orang yang papa, mengentaskan anak-anak yatim, anak telantar, para janda, disabilitas, semuanya tuntas urusan kehidupannya, pendidikannya, kesehatannya, dan masa depannya. Ayo bareng-bareng sama Pak Lulu. Kita buat perubahan yang lebih baik. Jawa Timur itu layak menjadi provinsi levelnya dunia. Amin. Ya, dan insya Allah kita akan bareng-bareng untuk mewujudkan impian kita itu. Insya Allah kita bisa. Itu dia pemirsa, perbincangan kita bersama dengan Luluk Nur Hamidah dalam program spesial Blak-Blakan kali ini. Saya Sheila Purnama. Dan saya Zulfikar lagi pamit. Dan kita juga